Permisi Kak. Ya, silakan duduk. Oke, perkenalkan deh ya, kakak namanya kakak Aya. Jadi kalau adek sendiri, Nama saya Emelda Kak. biasa dipanggilnya siapa? Melda. Melda. Sebelumnya dia udah tahu belum tujuan dari kegiatan ini? Belum tahu Kak. Oh, Tadi belum. cuman dikasih tahu katanya ada konseling dari puskesmas. Oh iya, jadi tujuan dari kegiatan ini tuh supaya kakak atau kami dari tim kesehatan bisa membantu keadaan adik baik atau tidak hanya secara fisik ya dek ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari juga yang mungkin karena kan di kehidupan sehari-hari bisa saja apalagi adek Gen Z ya namanya ya, Iya, kalau zaman sekarang. Nah pastinya kan lebih kayak kemungkinan tuh mentalnya yang sering down ya. Iya Kak. Nah jadi kegiatan ini salah satu tujuan tersebut. Oke, jadi Ade cerita aja ya apa yang dirasakan yang mungkin sulit banget buat Ade ungkapkan ya. Ade percaya aja ke kakak jamin untuk keprivasian Ade, kakak jamin tidak akan bocor atau aman lah, percaya. Kita mulai dari rumah ya dek ya, kan itu tempat kita yang bikin kita merasa aman, nyaman. Nah seperti itu. Untuk di rumah sendiri adek itu tinggalnya sama siapa dek? Di rumah tinggal sama orang tua, sama ada kakak Kak di rumah. Oh, orang tua. Untuk orang tuanya sendiri itu kerja? Iya Kak, kerja dua-duanya. Sering sendirian di rumah atau enggak? Iya, sering ditinggal orang tua kerja. Kakak juga kuliah kan, jadi sibuk jarang di rumah. Oh oke. Sebelumnya ada punya nggak kamar sendiri gitu, yang dimana kan kalau punya kamar sendiri kita jadi lebih punya privacy sendiri ya? Gak ada sih Kak. Untuk kamar sendiri di rumah itu gabung aja sama kakak aku. Kan kakak aku cewek juga. Jadi satu kamar berdua ya? Iya, satu kamar berdua. Secara umum ada merasa nyaman gak sih di rumah? Gak nyaman Kak, kurang nyaman. Kenapa tuh kalau boleh kakak tahu? Soalnya kan aku satu kamar ya sama kakak aku yang cewek. Jadi aku ngerasa aku kurang ada privasinya di rumah. Orang tua juga sering masuk kamar kan, gak bilang-bilang gitu. Jadi selain itu ada lagi kah atau dari orang tua sering kah beri nasihat adik tapi dengan cara marah-marah gitu? Iya Kak, sering dimarahin sama orang tua di rumah. Kadang cuman karena hal sepele, aku dimarahin sama orang tua. Kalau main fisik misalnya pukul itu pernah? Beberapa kali sih pernah sampai dipukul sama ayah. Di sekolah sendiri itu gimana? Ada hal yang kamu nggak suka nggak? Hal yang nggak suka sih sebenarnya nggak ada ya, cuman untuk kayak teman-teman tuh kurang akrab Kak. Temen aku tuh kayak nggak ada temen dekat gitu. Di sekolah sendiri kamu punya nggak sih kayak orang yang paling kamu percaya misalnya ke teman, jadi kamu merasa dekat sama teman, jadi kamu bisa cerita lebih leluasa, lebih dalam lagi tentang kamu, kayak ada masalah sedikit kamu cerita ke dia gitu, ada nggak? Kalau untuk temen yang biasa aku curhatin nih nggak ada sih Kak. Aku pendem aja sendiri. Jadi lebih milih mendem sendiri ya? Iya. Kalau di sekolah sendiri kamu ada merasa jadi beban nggak sih? Iya Kak, jadi beban kadang tuh terasa kayak aku tuh capek di rumah, capek juga di sekolah, nggak ada temen cerita, nggak ada temen deket. Nah, di setiap harinya pergi ke sekolah tuh Adi ngerasa senang, ngerasa semangat nggak sih? Gak terlalu semangat Kak, soalnya di sekolah kan nggak ada teman, nggak ada teman dekat, jadi nggak semangat sekolahnya. Dalam 2 minggu terakhir Ade pernah bolos karena merasa nggak nyaman tadi? Ada 2 kali Kak bolosnya. Oh, ada ya. Tadi teman dekatnya juga nggak ada ya di sekolah. Kalau misalnya guru, Kalau guru nggak ada sih yang terlalu dekat, cuman baik-baik aja sama aku. berarti nggak ada sama sekali ya orang yang Ade percaya. Nggak ada Kak. Tapi sama kakak percaya kan? Sebenarnya takut sih Kak, tapi kan karena kata kakak tadi privasinya terjaga, jadi aku coba percaya. Iya, jadi ya ada boleh bebas ya cerita aja
jangan takut. Karena nggak ada teman itu, adek pernah dibully nggak sih? Dulu sih pernah kak dibully sama teman-teman, diejek karena kan nggak ada teman, jadi nggak ada yang ngebelain aku. Dibulinya karena apa biasanya? Karena biasanya tuh mereka tuh kan pada bagi kelompok, akunya nggak ada kelompoknya gitu, jadi kayak dijauhin Dikucilkan ya, dikucilin dipojokkan sama teman-teman. Selanjutnya kakak tanya ya dek ya, untuk pola makan adek sehari-hari dan juga tubuh adek gimana? Untuk sekarang berat badannya berapa? Sekarang berat badannya 66 kak. 66. Jadi kan ada melakukan diet ya. Nah, Iya, turun berat badannya itu secara drastis atau emang lambat gitu? Dalam sebulannya itu bisa berapa kilo turun? Aku kemarin pas diet itu sekitar 10 kiloan dalam sebulan kak. Oh, drastis berarti ya dek ya? Iya, Kak. Nah, dalam pencapaian adek itu gimana perasaan adek? Aku capek kak sebenarnya, cuman aku nggak kuat kalau dibully terus. Bangga nggak sih terhadap dirinya sendiri? Pas Karena diet merasa itu berhasil. iya merasa berhasil tuh rasanya bangga, senang ya kak, tapi capek juga, badan aku jadi cepet lemas, capek, sering sakit sekarang. Dari tubuh adek sendiri, karena kan ini udah langsing nih ya. Iya. Apa sih yang adek suka dari diri adek sendiri tuh? Nggak ada yang terlalu disuka sih kak, biasa aja, cuman ya paling lebih kecil aja badannya. Tapi senang kan dengan pencapaian? Iya senang, udah nggak terlalu dibully lagi sama teman-teman. Rutinitas olahraganya sendiri sehari-hari tuh gimana dek? Aku jarang olahraga kak. Jarang olahraga. Selama diet juga aku nggak sering olahraga. Berarti dietnya Aku kalau makan itu aku muntahin biar nggak kekenyangan gitu kak. menurut Ade tuh pola makan yang sehat itu kayak gimana sih? Aku nggak tahu kalau pola makan sehat itu gimana, cuman yang aku lihat di internet kalau mau kurus itu nggak usah makan itu kak. Aduh, Salah ya kak? salah deh. Nanti deh kita bahas ya. Nah, apa sih hal yang bikin Ade senang, happy gitu? Aku tuh Sehari-harinya? senengnya kalau pas di rumah sendiri aku jadi bisa suka gambar, kalau enggak aku baca komik gitu kak, aku seneng. Menghabiskan waktu bareng temen-temen tuh gimana? Nggak terlalu sih kak, soalnya nggak ada teman akrab juga, jadi kalau pulang sekolah di rumah aja. Kalau scroll TikTok atau main sosmed sendiri, main HP kira-kira berapa jam dalam sehari? Kayaknya setiap abis pulang sekolah aku scroll sosmed sih kak. Kalau lagi ada tugas baru aku berhenti scroll sosmed, kalau enggak ya aku baca komik di HP gitu. Sebelumnya ada hal kayak kamu ngirim pesan atau foto ke seseorang, lalu kamu jadi ngerasa menyesal gitu setelah melakukan hal tersebut. Pernah nggak? Pernah sih kak, ngirim foto ke teman, terus tuh takut aja, aku mau ngirim foto gitu, soalnya kan fotonya nggak pakai kerudung ya kak, jadi takutnya disebarin sama teman. Untuk hal-hal yang berbau pornografi sendiri ada pernah nggak? Nggak pernah kak. Lihat-lihat nggak pernah Nggak ya? pernah. Berarti aman. Kalau ada suka nggak sih baca buku? Kalau baca buku suka baca buku. Jenis bukunya buku yang seperti apa? Lebih ke buku cerita fiksi gitu sih kak. Komik-komik gitu iya, ya? Kak. Kalau sambil baca dia lebih tipikal yang sambil dengerin musik atau emang full baca aja? Full baca aja, aku nggak suka sambil denger musik, soalnya pusing baca sambil denger. Kalau denger musik sendiri ada waktunya gitu ya? Iya kak. Musik yang seperti apa sih yang yang sering Ade dengerin? Musik-musik yang kayak lebih musik santai gitu sih kak, yang kayak musik Terapi gitu. Iya, yang kayak gitu. Kadang juga dengerin rintik-rintik hujan, suara-suara hujan tuh aku suka denger itu kak. Selanjutnya boleh nggak kakak tanya, mungkin ini lebih sensitif ya dek ya, untuk penggunaan obat terlarang sendiri, apakah ada orang yang di sekitar ade atau ade sendiri menggunakan? Obat terlarang itu maksudnya narkoba gitu kak? Salah satunya. Ada sih kak, pernah lihat
saudaranya ayah ada yang sering mabuk-mabukannya gitu. Untuk ngerokok sendiri pasti ada ya? Ada Kak. Itu di dalam rumahnya itu ada yang ngerokok enggak? Ayah aku ngerokok Kak. Berarti orang terdekat ya? Iya Kak. Kalau kamu sendiri, kan zaman sekarang lagi tren-tren gitu ya, kayak kalau nggak tahu cewek, nggak tahu cowok menggunakan rokok-rokok elektrik kayak vape gitu salah satunya. Iya kadang aku nge-vape. Jadi ada punya Iya Kak. obat-obat yang bukan resep dokter, pernah nggak? Ada yang minum kan, kayak misalnya kan ada kayak ngikut-ngikut tren gitu, nah kayak misalnya kalau lagi depresi, kalau lagi pusing atau apa, nenangin dirinya pakai obat-obatan tapi nggak pakai obat dari resep dokter gitu. Aku pernah beli obat tidur Kak, soalnya aku pusing kan lagi ada masalah sama orang tua. Jadi aku minum obat tidur. Cara ade dapetinnya sendiri tuh gimana? Aku searching di internet, terus aku cari di apotek. Dapat. Ada dikasih sama mereka. Ade ingat nggak nama obatnya? Aku lupa nama obatnya, cuman kata mereka minumnya jangan banyak-banyak, tapi aku minumnya sekitar 3-4 biji sekali minum. Dan itu bikin ada tidurnya nyenyak. Iya Kak, tidurnya baru nyenyak. Nggak ada efek mual, pusing gitu. Aku pusing pas minum itu, cuman nggak apa-apa, yang penting aku tidur, nggak ingat lagi masalah sama orang tua. Jangan lagi ya dek ya kayak gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke topik yang mungkin ini lebih pribadi lagi ya dek ya. Iya, Kak. Kita obrolin ketertarikan dan hubungan adek. Sebelumnya adek punya pacar nggak? Aku nggak punya pacar Kak. Tapi adek lebih tertarik ke lawan jenis atau sesama jenis? Tertarik, kalau nya tertarik kan bisa aku iya kalau sama cowok, kalau nya sama jenis kayaknya enggak Kak. Tapi adek punya crush atau yang lagi disukain? Ada Kak. Nah, kan adek punya crush nih ya. Nah, sebelumnya adek pernah pacaran nggak? Dulu pernah Kak. Sekitar 1 tahunan abis itu putus. Nah, pas masa pacaran itu nggak apa-apa ya kakak tanya ya. Iya, Kak, nggak apa-apa. Selama pas pacaran 1 tahun yang lalu, adek pernah nggak pegangan tangan, peluk-pelukan? Katanya kan kalau nggak kayak gitu nggak pacaran ya zaman sekarang ya. Iya dulu sama pacar yang dulu iya. Sebelumnya kan kata Ade pernah pacarannya setahun yang lalu. Nah itu kan kalau pegangan tangan, pelukan itu mungkin udah merasa hal yang awam atau umum ya dek ya kalau orang pacaran. Nah Ade pernah nggak? Nggak pernah Kak. Untuk pasangan Ade sendiri pernah nggak kayak menyentuh bagian sensitif di tubuh kita cewek nih? Misalnya bagian paha atau bagian hal sensitif yang lainnya. Dulu dia sempat megang paha aku, terus aku marah. Cium sendiri, baik itu cium pipi atau kissing, tahu kan kissing? Iya Kak tahu. Pernah nggak? Cium pipi aja sih Kak. Nggak pernah yang lebih dari itu. Dia dulu pernah megang, terus nggak lama kami putus. Tapi adek ya sebelumnya adek jangan takut, di sini kan tadi kakak udah menjanjikan keprivasian adek pasti aman. Sebelumnya adek pernah berhubungan yang berbau seks gitu dengan pasangan? Nggak pernah Kak. Lanjut kita ke tentang keamanan dan keselamatan diri adek ya. Pernah nggak adek luka parah? Nah, dulu pernah Kak jatuh dari motor, tabrakan sama orang, habis masuk rumah sakit sama kakinya dijahit. Sebelumnya Ade pernah nggak ketemu orang yang misalnya kan ini banyak ya sekarang aplikasi dating apps gitu ya, Iya. Buat menemukan jodoh, pacar, HTS-an gitu. Ade pernah nggak ketemu? Aku pernah main dating apps, cuman nggak pernah sampai ketemu. Cuma kami sekedar dekat aja di aplikasi itu Kak. Untuk kekerasan fisik sendiri ada nggak sih kan kayak di lingkungan adek baik di rumah, di sekolah? Kalau di rumah kadang ayah itu kalau marah suka mukul. Kalau mama aku tuh jarang mukul, tapi suka dibentak gitu Kak. Kalau di sekolah aku kan dulu dibully ya sebelum kurus. Jadi sama teman-teman itu kadang mejanya dicoret-coret atau enggak
kendaraan aku tuh dikempesin sama teman-teman. Nah itu bikin dari hal yang dilakukan temennya itu terjadi pertikaian atau perkelahian nggak antara ade sama yang udah bully ade? Iya, dulu aku sempat ngelawan, tapi lama-lama aku capek, jadi aku biarin aja. Nah, ini yang terakhir ya, Dek ya. Ini tentang soal perasaan Ade dan juga pikiran. Nah, ini tuh penting banget ya, Dek ya. Kakak tanya dari Ade pernah nggak sih atau Ade ngerasa stres, cemas lebih dari biasanya akhir-akhir ini? Iya kak, soalnya kan sekarang udah hampir kelas 3 SMA ya kak. Jadi aku tuh lebih banyak stresnya, selain karena masalah di sekolah, nggak ada teman cerita, orang tua juga nggak bisa buat cerita kak. Hal itu jadi bikin Ade susah tidur, merasa bosan gitu? Iya kak, susah tidur, makanya aku kadang beli obat tidur. Berarti sekarang Ade lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Iya kak, karena di rumah kan orang tua juga jarang ada, mereka berdua kerja, kakak aku juga jarang pulang, dia kuliah. Tapi kalau dia pulang, aku tetap aja di kamar gitu, nggak ngobrol, nggak ngapa-ngapain sama dia, sendiri Berarti aja. Ade cuman kayak sekedar keluar dari rumah sekolah, habis dari sekolah itu pulang ke rumah diam ngurung diri. Iya kak. Tetapi Ade nggak pernah kan ketika sendiri itu ada pikiran ingin menyakiti diri sendiri. Kadang sih kalau sampai yang bunuh diri itu aku jarang sih ya kak. Tapi kalau Misalnya contohnya kayak nyayat-nyayat tangan. iya, kalau nyakitin diri sendiri sih kadang iya ya kak. Kayak aku ngelopekin kulit tanganku kak, sama terkadang juga sampai berdarah terkadang itu kak. Terus kalau untuk saya paling nggak aku pakai benda tajam sih kak. Cuma sekedar digini-giniin aja kak. Untuk pertanyaannya itu sudah selesai ya Dek ya. Selanjutnya Dek ya, saran kakak dari apa yang Adek keluhkan tadi, Adek nggak apa-apa merasa sedih atau marah, tapi jangan dipendam sendiri, usahakan bisa cerita. Tadi kan Adek udah cerita ke kakak nih, usahakan Adek tuh punya orang dewasa atau teman sendiri, lebih baiknya itu dengan orang tua sih Dek ya, karena mungkin lebih bisa memberikan saran yang lebih baik daripada sesama teman. Olehnya kan kalau sesama teman ada sendiri juga sama-sama masih labil ya Dek ya, nanti kemungkinan bisa saja terjadi menjerumuskan Adek sendiri, jadi Adek kasihan. Nah untuk makanan tadi kan Adek diet ekstra ya, ekstrim ya, Iya kak. sampai nggak makan sama sekali. Enggak. Nah jangan kayak gitu ya Dek ya, tubuh Adek tuh berharga, makan itu penting biar tubuh Adek tuh tetap terpenuhi kebutuhan nutrisinya itu. Jadi untuk kesehatan Ade juga jadi terjaga, karena dampaknya itu nggak sekarang deh, tapi 30 tahun ke atas. Kalau ada masalah di rumah itu coba pelan-pelan cerita ke ibu yang seperti yang kakak kasih tahu tadi ya, untuk lebih terbuka dengan orang yang terdekatnya dan juga kemungkinan yang lebih dewasa dari adik yang memungkinkan bikin adik tuh kayak lebih jadi aku nggak boleh kayak gitu selama ini gitu ya. Tapi kak kan ibu aku itu jarang ya di rumah. Jadi aku kalau mau ngobrol sama ibu tuh takut nanti kata ibu kalau dimarahin ibu gitu. Makanya aku jarang ngobrol sama orang rumah. Tapi kan sebelumnya Ade sudah mencoba. Enggak kak, belum coba. Jadi mulai sekarang Ade coba aja ya. Kemungkinan orang tua itu nggak mungkin kan deh kayak ngejudge anaknya sendiri kalau emang dia tahu apa yang anaknya rasain. Iya kak. Jadi saran kakak Ade coba aja
mulai hari ini adek coba cerita ke mamanya. Manggilnya siapa kalau Mama Kak. Mama? Nah, coba cerita ke mama ya. Untuk kesendirian adek juga, jangan usahakan adek mulai berbaur ya dek ya, jangan terlalu sendirian. Habis itu coba untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang adek suka, entah itu baca atau gambar tadi. Adek mulai lagi kayak lebih sering melakukan aktivitas sehingga pikiran Ade juga tidak melulu terlalu dalam gitu overthinkingnya. Ya. Setelah itu kalau Ade lagi ngerasa sedih banget, habis itu sampai kepikiran ingin menyakiti diri Ade sendiri, itu segera cari bantuan atau Ade keluar deh cari hiburan. Sesedih apapun atau lagi kesel nih di sekolah, kayak hal sekecil apapun tuh kalau emang itu ngebuat Ade ngerasa nggak nyaman, itu boleh Ade bawa ngobrol dengan ibu tadi, atau tadi kan Ade punya kakak perempuan ya. Iya, Kak. Nah itu mungkin kalau dengan orang tua Ade bisa merasa malu nih ya, merasa takutnya masalah sepele anak-anak gitu ya, Iya. takut ditanggepin kayak gitu ya. Iya, Nah Ade coba dulu, kalau enggak Ade coba ke kakaknya juga udah kuliah kan ya. Iya, Kak. Nah jadi bisa tuh Ade, kan Ade kakak nih sama-sama perempuan juga, jadi bisa saling Ya, kayak gitu. Nanti aku coba sih. Nah juga untuk konsumsi obat tidur tadi stop ya dek ya, jangan lakukan lagi.